Robingah Al-Adawiyah, kisah cinta sejati kepada Allah. Siapa wanita yang mencintai Allah dengan cinta yang tak biasa? Pernahkah kalian mendengar kisah seorang wanita sufi yang mengorbankan segalanya demi cintanya kepada Allah? Seorang perempuan luar biasa yang hidup dalam kesederhanaan, tapi memiliki keteguhan iman yang menggetarkan hati. Inilah kisah Robingah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan yang namanya abadi dalam sejarah Islam. Bintang bersinar sebelum kita mulai. Jangan lupa subscribe channel ini biar gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan tulis di komentar, kalian dari daerah mana? Siapa tahu bisa ketemu teman sekampung. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka, tangan menunjuk bawah. Robingah Al-Adawiyah, wanita sufi yang mencintai Allah dengan cinta sejati. Robingah Al-Adawiyah lahir di kota Basrah, Irak, sekitar abad ke-8 Masehi dalam keluarga yang sangat miskin. Ayahnya adalah seorang yang taat beragama, tetapi keluarganya hidup dalam keterbatasan. Menurut beberapa riwayat, saat Robingah lahir, keluarganya tidak memiliki sehelai kain pun untuk membungkusnya. Bahkan lampu minyak pun tidak ada untuk menerangi rumah mereka. Ini menunjukkan betapa beratnya kehidupan mereka sejak awal. Kesulitan yang dialami keluarga Robingah semakin parah setelah orang tuanya meninggal dunia. Ia dan saudara-saudaranya terpisah, dan nasib membawanya ke jalan yang penuh ujian. Tidak seperti anak-anak lain yang bisa tumbuh dengan kasih sayang keluarga, Robingah harus menghadapi dunia yang keras sejak kecil. Kemiskinan bukan hanya membuatnya kekurangan materi, tetapi juga membawanya pada peristiwa tragis yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suatu hari, dalam keadaan sendirian tanpa perlindungan, Robingah diculik oleh sekelompok orang dan dijual sebagai budak. Ia harus melayani tuannya yang memperlakukannya dengan kasar. Dalam kondisi ini, banyak orang mungkin akan menyerah atau merasa putus asa. Namun, Robingah justru menemukan jalan spiritualnya. Ia tetap teguh dalam keimanan, menjalani hari-hari beratnya dengan penuh kesabaran, dan diam-diam terus beribadah kepada Allah. Meski dalam perbudakan, Robingah tidak pernah mengeluh atau berputus asa. Ia menyadari bahwa dunia ini hanyalah ujian, dan semua yang ia alami adalah bagian dari rencana Allah. Dalam malam-malam panjang, ia sering menghabiskan waktu untuk berdoa dan menangis kepada Allah, meminta kekuatan untuk menghadapi cobaan hidupnya. Dari sinilah awal mula perjalanannya sebagai seorang sufi sejati dimulai. Suatu hari, tuannya melihat Robingah sedang beribadah dengan khusyuk di tengah malam, dengan air mata yang terus mengalir. Ia begitu terpukau dengan ketulusan gadis ini, sehingga akhirnya membebaskannya. Setelah bertahun-tahun menjadi budak, kini Robingah bebas untuk menentukan jalannya sendiri. Namun, alih-alih mencari kenyamanan duniawi, ia justru memilih untuk hidup dalam kesederhanaan dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Banyak orang yang dalam posisinya mungkin akan berusaha mencari kehidupan yang lebih baik secara materi, menikah, atau menikmati kebebasan yang baru mereka dapatkan. Tapi tidak dengan Robingah. Ia merasa bahwa hatinya sudah penuh dengan cinta kepada Allah, dan dunia ini tidak lagi menarik perhatiannya. Ia memutuskan untuk hidup sebagai seorang zahidah, seseorang yang meninggalkan dunia demi meraih kebahagiaan akhirat. Robingah pergi ke tempat terpencil dan tinggal sendirian, hanya ditemani oleh ibadah dan doa-doanya. Siang dan malam, ia menangis dalam sujud, memohon agar Allah menerima cintanya. Ia tidak menginginkan harta, tahta, atau bahkan kehidupan yang lebih nyaman. Satu-satunya keinginan dalam hatinya adalah bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Pilihan hidupnya ini membuat banyak orang kagum. Ia hidup dalam keterbatasan, tanpa suami, tanpa harta, tetapi hatinya penuh dengan kedamaian. Baginya, dunia hanyalah ilusi, dan cinta sejati hanya bisa ditemukan dalam hubungan dengan Allah. Inilah yang kemudian menjadi ciri khas ajaran tasawuf yang ia bawa, bahwa cinta kepada Allah harus menjadi tujuan utama dalam hidup. Salah satu hal yang membuat Robingah begitu unik dalam dunia tasawuf, adalah konsep mahabbah, atau cinta ilahi yang ia ajarkan. Kebanyakan orang beribadah kepada Allah karena takut neraka atau menginginkan surga. Namun, Robingah berpandangan berbeda. Ia percaya bahwa cinta kepada Allah haruslah murni, tanpa pamrih.
Ada satu kisah yang sangat terkenal tentangnya. Suatu hari, ia terlihat membawa obor di satu tangan dan seember air di tangan lainnya. Ketika ditanya apa yang akan ia lakukan, ia menjawab, "Aku ingin membakar surga dan memadamkan neraka, agar manusia menyembah Allah bukan karena takut atau berharap, tetapi karena cinta sejati kepadanya." Pernyataan ini mengguncang banyak orang. Ia ingin mengajarkan bahwa ibadah sejati bukanlah transaksi, bukan karena takut hukuman atau menginginkan hadiah. Cinta kepada Allah harus datang dari hati yang tulus, sebagaimana seorang kekasih mencintai dengan sepenuh jiwa, tanpa meminta balasan. Cinta seperti inilah yang membuat Robingah berbeda dari banyak ulama lain pada masanya. Ia bukan hanya seorang ahli ibadah, tetapi seorang pencari Tuhan yang sejati. Ia mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan Allah harus didasarkan pada cinta, bukan sekadar kewajiban. Dengan cinta inilah, seseorang bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki. Meski banyak orang terinspirasi oleh kebijaksanaannya, Robingah tetap hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak memiliki rumah mewah, tidak memakai pakaian indah, dan bahkan seringkali hanya memiliki selembar kain lusuh untuk menutupi tubuhnya. Baginya, dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, dan harta tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Ada banyak pria terhormat yang melamarnya, termasuk ulama besar pada masanya. Mereka ingin menikahinya karena mengagumi kecerdasannya dan ketakwaannya. Namun, Robingah selalu menolak dengan alasan bahwa hatinya telah dipenuhi cinta kepada Allah. Suatu hari, seseorang bertanya mengapa ia tidak menikah. Robingah menjawab, "Aku tidak memiliki ruang di hatiku untuk mencintai siapapun selain Allah." Jawaban ini menunjukkan bahwa Robingah benar-benar telah mencapai puncak cinta spiritual. Baginya, Allah adalah satu-satunya tujuan hidup. Ia tidak membutuhkan cinta manusia, karena cinta kepada Allah sudah cukup baginya. Sebagai seorang sufi, Robingah tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga kebijaksanaan hidup. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan ia selalu memberikan jawaban yang mendalam namun sederhana. Salah satu ucapannya yang paling terkenal adalah, "Jika Allah sudah ada di hatimu, maka kau tidak akan membutuhkan apapun selainnya." Ia ingin mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, jabatan, atau manusia lain. Hanya Allah yang bisa memberikan ketenangan sejati. Kisah Robingah mengajarkan kita bahwa dalam hidup, ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar mengejar duniawi. Ia menunjukkan bahwa cinta kepada Allah adalah sumber kebahagiaan yang paling murni dan abadi. Kisah hidupnya masih terus menginspirasi hingga hari ini. Banyak orang yang belajar darinya, bukan hanya tentang bagaimana menjadi sufi, tetapi juga tentang bagaimana mencintai Allah dengan ketulusan yang luar biasa. Robingah Al-Adawiyah bukan hanya seorang sufi yang menjalani kehidupan asketis dengan penuh ibadah, tetapi juga seorang pemikir besar yang konsepnya tentang mahabbah, cinta kepada Allah, menjadi fondasi dalam ajaran tasawuf. Sebelum Robingah, kebanyakan ajaran tasawuf lebih berfokus pada zuhud, yaitu meninggalkan dunia untuk menghindari godaan dosa. Namun, Robingah membawa perspektif baru, bahwa kehidupan sufi bukan hanya tentang meninggalkan dunia, tetapi juga tentang mencintai Allah dengan sepenuh hati, tanpa rasa takut atau pamrih. Banyak ulama sufi setelahnya yang terinspirasi oleh pemikiran Robingah. Salah satu tokoh yang kemudian mengembangkan konsep cinta ilahi ini adalah Jalaluddin Rumi, yang puisi-puisinya penuh dengan ungkapan kerinduan kepada Allah. Konsep mahabbah juga banyak dibahas oleh Al-Ghazali dalam kitab-kitabnya yang membahas ihsan dan cinta sejati kepada Tuhan. Robingah juga berani menyuarakan pemikirannya dalam dunia yang didominasi oleh laki-laki. Ia dihormati oleh para ulama besar, bukan karena kedudukannya, tetapi karena kedalaman ilmunya. Ia sering berdiskusi dengan ulama terkenal seperti Sufyan Al-Thawri dan Hasan Al-Basri, yang juga terkesan dengan kebijaksanaan serta keteguhan imannya. Keberaniannya dalam menolak pernikahan dan memilih jalan sufi membuatnya semakin dihormati, meskipun pada masa itu peran perempuan dalam keagamaan masih terbatas. Pengaruhnya dalam dunia tasawuf masih terasa hingga kini. Konsep cinta kepada Allah yang ia bawa menjadi dasar bagi banyak aliran sufi di seluruh dunia. Bahkan, dalam kajian-kajian modern,
Robingah sering disebut sebagai pelopor dalam membangun dimensi emosional dan spiritual dalam tasawuf, menjadikannya salah satu tokoh wanita sufi terbesar sepanjang sejarah Islam. Kisah-kisah tentang ketulusan cinta Robingah kepada Allah seringkali membuat hati siapapun yang mendengarnya bergetar. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang doanya yang begitu dalam dan penuh makna. Pada suatu malam, dalam keheningan, Robingah berdoa dengan penuh kehusyukan. Ia berkata, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, masukkanlah aku ke dalam neraka. Jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, jauhkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu hanya karena cinta kepadamu, jangan palingkan wajahmu dariku." Doa ini menggambarkan betapa murninya cintanya kepada Allah. Ia tidak beribadah karena ingin mendapatkan keuntungan atau menghindari hukuman. Ia hanya ingin berada dalam dekapan cintanya, tanpa syarat, tanpa pamrih. Banyak ulama yang terkagum-kagum dengan ketulusan doa ini. Bahkan, beberapa di antara mereka menyebut bahwa doa Robingah adalah puncak dari kesempurnaan ibadah. Ia tidak lagi memikirkan dunia atau akhirat, tetapi hanya ingin bersama Allah. Ini adalah bentuk cinta yang sangat jarang dimiliki oleh manusia, bahkan oleh para sufi sekalipun. Doa-doanya selalu menggambarkan kerinduannya kepada Allah. Ia sering menangis dalam kesunyian malam, bukan karena penderitaan, tetapi karena ia merasa belum cukup dekat dengan Sang Pencipta. Setiap hembusan napasnya dipenuhi dengan zikir, dan setiap langkahnya dipenuhi dengan harapan akan perjumpaan dengan Allah. Seiring bertambahnya usia, Robingah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ia hidup dalam kesendirian, jauh dari keramaian dunia. Ia tidak memiliki banyak harta, bahkan rumahnya pun sangat sederhana. Satu-satunya yang selalu ia jaga adalah hubungannya dengan Allah. Ketika sakit mulai melemahkan tubuhnya, banyak murid dan pengikutnya yang datang untuk merawatnya. Namun, Robingah tetap tenang. Baginya, sakit bukanlah penderitaan, melainkan cara Allah menghapus dosa-dosanya dan membawanya lebih dekat kepadanya. Ia tidak mengeluh, tidak meminta kesembuhan, hanya menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Allah. Menjelang wafatnya, ia berkata kepada murid-muridnya, "Jangan tangisi aku, karena aku akan segera bertemu dengan kekasihku. Aku telah lama merindukannya, dan kini waktunya telah tiba." Ia wafat dalam keadaan damai, dengan senyum yang menenangkan. Seakan-akan, ia telah mencapai tujuan hidupnya, bersatu dengan Allah dalam cinta yang abadi. Kepergiannya meninggalkan duka bagi banyak orang, tetapi juga meninggalkan warisan spiritual yang luar biasa. Hingga kini, makamnya di Basrah tetap dikunjungi oleh mereka yang ingin mengambil berkah dari kehidupannya yang penuh cinta dan pengabdian kepada Allah. Meski Robingah telah wafat berabad-abad lalu, ajaran dan kisah hidupnya tetap hidup hingga saat ini. Banyak orang dari berbagai latar belakang terinspirasi oleh kehidupannya. Ia tidak hanya dikenal di dunia Islam, tetapi juga dipelajari oleh para pemikir spiritual di luar Islam yang tertarik dengan konsep cinta ilahi yang ia ajarkan. Banyak ulama sufi besar setelahnya menjadikan Robingah sebagai teladan. Ia membuktikan bahwa cinta kepada Allah tidak terbatas oleh gender atau status sosial. Ia adalah bukti bahwa seorang perempuan pun bisa menjadi pemimpin spiritual yang berpengaruh. Ajaran-ajarannya tentang cinta dan keikhlasan masih terus dikaji dalam berbagai kitab tasawuf. Bahkan, di dunia modern yang semakin materialistis ini, kisahnya menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati bukanlah terletak pada harta atau kedudukan, tetapi dalam kedekatan dengan Allah. Sampai hari ini, setiap orang yang membaca kisahnya akan merasakan getaran cinta yang ia bawa. Kata-katanya masih menggema dalam hati mereka yang mencari makna hidup. Warisan yang ia tinggalkan tidak berbentuk bangunan atau kekayaan, tetapi sebuah pelajaran bahwa cinta sejati hanyalah untuk Allah. Dari kisah Robingah Al-Adawiyah, kita belajar bahwa kehidupan ini lebih dari sekadar mencari harta dan kesenangan duniawi. Ia mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati ada dalam hubungan kita dengan Allah. Kita juga belajar bahwa cinta kepada Allah haruslah murni, tanpa pamrih. Ibadah yang sejati bukanlah tentang takut atau berharap imbalan, tetapi tentang rasa cinta yang tulus. Ketika kita mencintai Allah dengan sepenuh hati, kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini. Selain itu, kisah hidupnya mengajarkan bahwa keteguhan iman bisa mengubah takdir seseorang.
Dari seorang budak miskin, ia menjadi tokoh spiritual yang dihormati sepanjang zaman. Ia tidak membutuhkan gelar atau kekayaan untuk dihormati, karena ilmunya yang dalam dan ketulusan hatinya sudah cukup untuk membuatnya dikenang selamanya. Sekarang, mari kita renungkan, apakah kita sudah mencintai Allah dengan tulus, ataukah kita masih menyembahnya hanya karena takut dan berharap sesuatu? Dari kisah Robingah, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta atau pujian manusia, melainkan pada kedekatan kita dengan Allah. Sekarang, aku mau tanya nih, menurut kalian, apakah cinta kepada Allah bisa mengalahkan cinta duniawi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, biar kita bisa terus belajar dari kisah-kisah luar biasa seperti ini. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka api.